Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan terakhir, nanti kita akan membuat form akses. Ini masih ada hubungannya dengan form login yang kemarin kita buat, login untuk mengatur hak akses. Form login yang untuk mengatur hak akses yang kita buat kemarin, ini dengan kode program untuk pengaturan hak aksesnya. Ini mempunyai kelemahan kalau kita mau merubah hak akses, kita harus merubah kode program ini. Misalkan manajer semula tidak mempunyai hak akses pada transaksi, enable-nya false. Kalau mau kita beri hak akses pada transaksi, kita harus merubah enable-nya menjadi true. Begitu juga untuk jabatan yang lain, kita harus merubah kode program ini. Nah, masalahnya kalau yang membuat program ini pihak lain dan kita beli sudah dalam keadaan dikompil, kita tidak bisa merubah akses sesuai keinginan kita. Kita harus menghubungi pembuat programnya untuk merubah akses, merubah kode program ini. Yang lebih repot lagi kalau yang membuat programnya sudah tidak bisa dihubungi. Kita selamanya tidak bisa merubah akses. Nah, form hak akses yang mau kita buat ini untuk solusi dari masalah tadi, supaya nanti kita bisa merubah hak akses tanpa merubah kode program. Nanti kita sediakan form hak akses untuk masing-masing jabatan. Kita bisa merubah hak akses dari sini, dari formnya. Kita buka dulu database DB NVMDB. RINV. Kita buka database DB NVMDB. Kita buat struktur tabel untuk menyimpan hak akses. Tempat menu create, tabel desain. Yang pertama, jabatan tipenya teks, isinya 12. Jabatan tipenya teks, isinya 12. Kalau berikutnya, master, ini kita ambil dari menu yang ada di menu utama pada program inventory. Master, transaksi, cetak, akses, dan selesai. TP-nya yes no ya. TP yes no itu nanti bentuknya seperti ini. Kita hanya tinggal klik. Kalau ada tanda centang berarti yes, tidak ada tanda centang no. Master, transaksi. Oh, tekan aja tombol J. Nanti jadi yes no. Transaksi. Cetak. Akses. Terakhir selesai. Kita simpan struktur tabel ini dengan nama hak akses.
pasif, beri nama akses. Primary key-nya no ya, tanpa primary key. Kita isikan data hak aksesnya. Ini hak akses awal, hak akses awalnya. Ini manajer keuangan administrasi. View. Jabatannya kita isi manajer keuangan, terakhir administrasi. Administrasi. Data manajer keuangan administrasi ini kita ambil dari jabatan yang ada di tabel pemakai. Kita ambil dari sini, manajer keuangan administrasi. Kalau ada jabatan yang sama, kita cukup tulis satu kali. Kita tulis satu kali di sini. Kalau sudah, kita tentukan hak awalnya, hak akses awal. Manajer ini bisa mencetak hak akses dan selesai. Kita klik saja. Kita klik. Cetak hak akses selesai. Lalu keuangan ini bisa transaksi cetak selesai. Transaksi cetak selesai. Yang terakhir administrasi ini bisa menu master cetak selesai. Master cetak selesai. Kalau sudah kita isikan nilai awalnya, kita tutup program Microsoft Access. Nah, ini kita tutup. Yes ya. Buka project inventory. Project inventory-nya kita buka. Ini sudah kita buka. Tambahkan form baru dengan nama form hak akses lewat menu project add Windows. Project add Windows form. Nama form klik tombol add untuk menambahkan form. Posisinya kita atur tengah layar, center screen. Kita buat desain form akses. Ini desainnya sederhana. Desainnya hanya ada judul form akses pemakai, lalu nanti data grid view untuk menampilkan data akses pemakai dan tombol close penutup.
Bisa kita kopikan dari salah satu form. Kita ambil dari form pemakai gitu ya. Ini kita hanya ambil judul, kalau kita ingin seleksi beberapa objek, pakai tombol shift. Klik objek pertama, tekan tombol shift, jangan dilepas, lalu klik objek yang lain. Klik kanan salah satu objek, klik copy. Kembali ke form akses. Kanan pas. Judulnya kita ganti form akses pemakai. Tombol close-nya tetap tidak close. Lalu data grid view-nya kita ganti namanya ya. Kalau kita lihat kode program, namanya ini DGV Access. Beri nama DGV Access. DGV Access. Nah, ini untuk desain formnya. Kalau sudah, kita ke kode program. Kita masuk view kode. Kode program seperti biasanya kita impor sistem data dan sistem data oleh DB untuk koneksi ke database dan tabel. Impor sistem data. Impor sistem data oleh DB. Kita buat beberapa variabel untuk koneksi ke database dan membaca tabel akses. Berikutnya saat form akses load, kita koneksikan nih, koneksi ke database DB INV MDB. Form akses load. Kita klik drop list yang kiri, klik form akses event, klik drop list yang kanan, pilih metode load.
kode program untuk koneksi ke database. Berikutnya form akses aktif. Saat form akses aktif, ini kita isikan di give akses, data give akses, kita isi dengan data dari tabel akses. Form akses, klik dropis yang kiri, form akses event, klik dropis yang kanan, klik metode aktif. Kode program untuk mengisi data grid view akses dengan data dari tabel akses. Setelah datanya tampil, nanti kita bisa merubah akses dengan klik kotak yes no ini ya, tinggal klik-klik itu. Yang terakhir, saat diklik tombol close, BT close klik, ini untuk menyimpan, mengupdate akses yang sudah kita rubah. Update akses. BT close klik. BT close, metodenya klik. Ini sudah kita buat aksesnya. Akses ini nanti kita tampilkan dari menu utama. Jadi pada form menu utama ini kita tambahkan menu hak akses antara cetak dan selesai. Master transaksi cetak hak akses selesai. Untuk menyisipkan menu utama, kita klik sebelah kanannya. Klik sebelah kanan yang mau disisipkan, menu selesai. Lalu klik insert menu item. Jadi kita isi hak akses. Ini namanya harusnya hak akses. Kita tambahkan. Ini kita tambahkan submenunya ya. Ini hak akses pemakai. Double klik. Nanti kalau kita klik submenu hak akses pemakai, kita tampilkan form hak akses ini. Form hak akses titik show dialog. Oke.
Sekarang berikutnya kita atur supaya hak akses pada tabel hak akses ini nanti bisa mempengaruhi saat kita login. Kita tampilkan form login. Double klik form login. Tampilkan kode programnya. View kode. Pada BT login klik ini kita ganti kode programnya. Jadi kalau passwordnya benar, kalau kemarin kita masih menggunakan ini. Kita masih menggunakan ini, cache manager ini ya. Ini kelemahannya tadi, kalau kita mau merubah akses harus merubah kode program. Ini kita ganti dengan aksesnya nanti dari jabatan, dari tabel akses berdasarkan jabatan, yang jabatannya apa. Ini bukan kode program yang garis ini ya, garis tiga ini kursor ya. Diselect bintang from access where jabatan yang jabatannya apa ya. Nanti dideteksi. Ini kalau master, kalau true ini true. Kalau masternya true, enable-nya true. Kalau tidak false dan seterusnya. Jadi ini nanti yang kita rubah ya. Jika passwordnya benar ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita ganti kode program pakai ini ya. Ini kode program aksesnya berdasarkan jabatan pada tabel akses. Ini ya. Bentar. Ini kalau ada garis ini ada kesalahan nih. Menu utama titik akses, kita cek di menu utama ini sudah benar belum. Akses tool strip menu item. Tulisannya harus sama ya. Akses tool strip menu item ini ada tambahan satu ya. Tool strip menu item 1. Satunya kita hapus. Ini harus sama persis dengan kode programnya. Nah, kalau garis bawahnya sudah hilang, berarti sudah tidak ada kesalahan. Sekarang kita coba hasilnya, kita jalankan. Kita jalankan dari form login. Kita login dulu sebagai manager. Sebagai manager. Kita login. Nah, manager ini bisa cetak, akses, dan selesai. Kita cocokkan dengan ini, akses awal tadi ya. Akses awalnya, manager ini bisa cetak, akses, dan selesai. Sudah sesuai dengan tabel akses. Keluar,
Kita coba login sebagai keuangan nih. Sebagai keuangan. Keuangan tadi ya, akses awalnya transaksi cetak selesai. Transaksi cetak selesai. Ini transaksi cetak selesai. Kita login sebagai administrasi. Administrasi ini login awalnya ya, akses awal master cetak selesai. Master cetak selesai. Nah, sekarang kalau misalkan manajer ingin bisa mengakses master, manajer ingin bisa mengakses master, ini harus login sebagai manajer. Ini aksesnya yang bisa hanya manajer, jabatan yang lain jangan diberi akses ke menu ini, ke menu akses. Ini manajernya, kita klik master. Oke, manajer master sudah, kita tutup. Dan login lagi sebagai manajer. Belum ya, sebentar ya. Harus keluar dulu juga. Ya, tersimpan tadi ini. Nah, gini ya. Ini nanti manajer bisa merubah-rubah ini, merubah akses ini. Ya, sudah ya, transaksi manajer bisa merubah ini. Administrasi bisa transaksi juga. Nanti kalau administrasi login, mestinya bisa ini. Semula tidak bisa transaksi, nanti bisa transaksi. Administrasi login. Sekarang sudah bisa transaksi. Ini fungsinya form high access. Kalau sudah ada form high access ini, kita tidak tergantung dengan kode program. Kita bisa mengatur high access dari form high access. Dengan catatan tadi yang bisa merubah high access yang diberi high access ini yang jabatannya manajer.
Jadi nanti kalau manajer login mau merubah akses, manajernya jangan memberi hak akses ini ke jabatan yang lain. Ini hanya khusus untuk manajer. Ini untuk form untuk program aplikasi inventory ya, sampai terakhir sampai ini. Nah, nanti untuk tugasnya, kalau ini sudah selesai Anda buat, kalau Anda sudah selesai Anda buat, untuk tugas yang dikumpulkan ke classroom, ya, tugas yang mau dikumpulkan ke classroom, ini projectnya kita tutup dulu. Untuk tugas yang dikumpulkan ke classroom, nanti PRINV ini, folder PRINV ini folder yang paling atas ya, folder PRINV yang paling atas. Ini Anda klik kanan di WinRAR ya, add to PRINV RAR. Ini Anda klik. Nanti satu file ini yang dikumpulkan ke classroom, tidak perlu beberapa file. Ini sudah mencakup semua file yang ada di folder PRINV. Nanti sudah jadi satu ini. Ini untuk pertemuan kali ini, form akses dan tugas yang Anda kumpulkan di classroom. Silahkan kalau ada pertanyaan. Di Aldo, Cahyo, Rehan, Rian, Vera, ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.